warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita bersama-sama menyiapkan bahan tanam daripada tanaman kopi yang ada di kita. Bahan tanam itu ada beberapa. Yang pertama itu bisa berasal dari biji, kemudian yang kedua itu berasal dari klonal, ya. Yang ketiga itu juga klonal, berasal dari kultur jaringan. Kemudian yang keempat adalah bisa berasal dari somatic embryogenesis. Sebelum kita menanam tanaman kopi, maka benih yang harus kita tanam adalah merupakan benih prasyarat yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Artinya benih tersebut sudah mempunyai sertifikat. Kopi Arabica kalau mau digunakan bibit itu harus mempunyai sertifikat. Kenapa harus bersertifikat? Karena kalau sudah berdasarkan SK Mentan, artinya tanaman tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Produksinya, serangan hama penyakitnya, toleran, tahan, dan lain sebagainya. Terkait dengan penyediaan bahan tanam, itu kita harus paham betul. Kalau kopi Robusta yang harus kita kembangkan, jangan menggunakan biji, ya. Bisa menggunakan biji, nantinya harus disambung, ya, diklonalkan. Bisa menggunakan BP42, BP939, BP409, SA23, SA yang sudah kapabel, ya. Atau bisa pakai Sintaro 1, 2, 3, dan Sihanse. Atau bisa juga ada di sekitar kita yang lokal, ya. Itu bisa digunakan. Di antaranya jenis lokal yang ada di kita ini Tugusari, Alapan. Ada juga yang namanya kopi Brazil, ya. Brazil. Dan juga di kebun Arum Sukmo itu yang kita kembangkan di antara klon-klon tersebut, baik Arabica maupun Robusta, juga Excelsa, Liberica, ya. Nah, penyediaan bahan tanam di Arum Sukmo itu ada beberapa macam. Ada yang sudah dalam bentuk sambungan hipokot ini, yang kecil ini. Ini adalah sambungan dini namanya. Ini sudah hidup, ya, sambungan hidup. Usianya masih baru. Karena baru dilepas, sehingga butuh penyesuaian dulu dengan lingkungan. Kemudian juga tanaman-tanaman yang sudah hidup ini nanti dipelihara dengan baik, ya. Untuk apa? Untuk bahan tanam. Kemudian ada juga yang berasal dari biji. Ini dari biji. Ini merupakan sumber bahan tanam. Ini usianya 2 bulan 15 hari, ya. Artinya belum cukup untuk dipindahkan ke pertanaman. Medianya bisa melalui pemanfaatan ini atau pakai polybag, ya. Bisa pakai polybag. Polybagnya itu bisa berukuran besar, bisa berukuran sedang, tergantung kebutuhan. Nih, ukurannya ini 7 kali 15 nih. Bisa lebih besar dari ini. Itu adalah sumber bahan tanam. Nah, di depan kita ini adalah benih yang sudah kita sebarkan. Media tanam daripada pembenihan itu bisa berasal dari tanah yang sudah dicampur. Bisa juga bahannya itu dari pasir, karena tujuannya itu kebetulan kita sudah persiapkan penyebaran benih, ya. Terus cara menyebar benih itu tidak boleh dalam posisi
telentang ya, telentang begini, ya, telentang begini, tapi harus telungkup seperti ini. Kalau telentang itu akan akarnya bengkok, ya. Tapi kalau telungkup langsung menembus tanah dan gampang terangkat akarnya. Nah, setelah kita sebar, ya, maka pada 1 bulan, jika kulit ari itu dibuang terlebih dahulu, maka ini akan menjadi bibit baru, ya. Kurang lebih 1 bulan itu akan memasuki yang namanya stadium kepelan. Nah, di stadium kepelan ini, kalau tidak dikupas terlebih dahulu, maka ini akan lama, 2 bulan ya. Tapi kalau kulit cangkangnya itu dibuang, maka itu mempercepat daripada tumbuhnya benih tersebut. Nah, benih ini bisa didapatkan dari sumber benih yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Di antaranya itu ada penyedia benih, ya. Di beberapa daerah ada yang ditentukan oleh pemerintah. Contohnya di Bali, Kintamani itu merupakan hasil kerjasama dengan pihak pemulia yang sudah mendapatkan sertifikat secara nasional. Kemudian institusi yang bisa kita dapatkan sumber benih itu bisa dari diantaranya Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Sumber bahan benih itu bisa bekerja sama dengan masyarakat, ya. Contoh yang paling gampang adalah Gayo, ya. Gayo 1 sama Gayo 2 itu adalah merupakan penemuan daripada masyarakat Aceh, ya. Kemudian ada yang namanya waktu itu Sigara Rutang, ya. Kemudian Robusta itu ada yang namanya Sintaro. Sintaro 1, 2, 3 sama Sianse. Itu merupakan hasil kerjasama pihak pemulia dengan pemerintah setempat